teman-teman publik semuanya, perkenalkan nama saya Zahrotul Afida dengan NIM 111210091 Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pertanahan, sebuah sistem penting yang mengatur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara sistematis, legal, dan berkelanjutan. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Administrasi pertanahan tidak hanya sekedar mencatat siapa pemilik tanah, tapi lebih dari itu. Sistem ini mencakup berbagai aspek, baik hukum, teknis, kelembagaan, hingga informasi. Misalnya dari sisi hukum, administrasi ini menjamin bahwa seseorang yang memiliki tanah memiliki kekuatan hukum atas tanah tersebut melalui bukti berupa sertifikat. Dari sisi teknis, ini mencakup pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dari sisi kelembagaan, melibatkan institusi seperti Badan Pertanahan Nasional. Dan dari sisi informasi, data tanah dikelola secara digital melalui sistem informasi pertanahan. Contohnya seperti ini. Seorang warga memiliki tanah warisan di Sleman. Ia harus mengurus legalitas tanah itu ke kantor pertanahan, melakukan pengukuran, dan akhirnya mendapatkan sertifikat hak milik. Inilah bentuk nyata dari administrasi pertanahan. Lalu, apa tujuan dari administrasi pertanahan? Tujuannya antara lain menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas tanah, mewujudkan keadilan sosial dalam distribusi tanah, mendukung pembangunan ekonomi nasional, meminimalkan konflik pertanahan, mengelola pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan data pertanahan untuk menata kawasan pembangunan perumahan agar tidak tumpang tindih dengan kawasan hijau atau tanah bermasalah. Selanjutnya kita bahas tentang komponen utama administrasi pertanahan. Komponen pertama adalah pendaftaran tanah. Ini adalah proses mencatat data fisik dan yuridis tanah secara resmi. Kemudian ada sertifikasi, yaitu proses legalisasi hak tanah yang menghasilkan dokumen resmi berupa sertifikat. Selain itu, ada juga sistem informasi pertanahan yang berbasis digital dan memudahkan masyarakat mengecek status tanah, misalnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, kita juga harus memahami berbagai jenis hak tanah, antara lain ialah hak milih. Hak milih adalah hak penuh dan permanen atas tanah hanya untuk warga negara Indonesia. Yang kedua ada hak guna usaha untuk usaha pertanian atau perkebunan di atas tanah negara. Yang ketiga adalah hak guna bangunan untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah negara atau pihak lain. Selanjutnya ada hak pakai untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah, bahkan bisa untuk warga negara asing. Terakhir ada hak pengelolaan tanah, diberikan kepada instansi pemerintah atau BUMN. Lalu siapa saja lembaga yang berwenang dalam urusan pertanahan? Yang utama tentunya adalah BPN atau Badan Pertanahan Nasional, yang menangani pendaftaran, sertifikasi, dan penanganan sengketa. Kemudian ada Kementerian ATR atau BPN, yang menetapkan kebijakan nasional pertanahan, dan juga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan memberikan izin dan pengawasan sesuai dengan tata ruang. Berikut kita bahas reforma agraria yang merupakan upaya penataan ulang kepemilikan dan penguasaan tanah agar lebih adil. Misalnya melalui program TORA, tanah ex-HGU yang tidak dimanfaatkan dibagikan kepada petani, disertai dengan pendampingan dan akses modal. HGU adalah hak guna usaha. Namun tentu persoalan pertanahan di Indonesia tidak sedikit. Kita masih menghadapi berbagai masalah dan sengketa tanah, seperti adanya sertifikat ganda, tumpang tindih klaim, penguasaan tanah oleh korporasi besar, konflik masyarakat adat, hingga mafia tanah. Solusinya bisa melalui mediasi di kantor pertanahan, jalur hukum perdata, atau pendekatan restoratif justice oleh Satgas Mafia Tanah dan aparat penegak hukum. Yang terakhir, mari kita lihat peran penting tanah dalam pembangunan nasional.
Yang pertama dilihat dari sisi ekonomi, tanah adalah aset produktif, seperti yang terjadi di KEK Mandala yang mengubah lahan tidur menjadi kawasan wisata. Dari sisi sosial, tanah adalah tempat tinggal dan identitas budaya, misalnya pada sertifikat komunal untuk masyarakat adat. Dari sisi lingkungan, pengelolaan tanah yang buruk bisa merusak ekosistem, seperti konversi hutan menjadi sawit tanpa kontrol. Dari sisi politik dan keamanan, sengketa tanah bisa menimbulkan ketegangan sosial. Sedangkan dari sisi tata ruang, tanah adalah dasar pembangunan kota yang layak huni dan tertib. Jadi, administrasi pertanahan bukan hanya soal dokumen, tapi soal keadilan, pembangunan, dan masa depan bangsa. Dengan sistem yang tertata baik, kita bisa mencegah konflik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan bahwa tanah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya administrasi pertanahan.